Halo, selamat sore para pemirsa sekalian. Kenalkan, saya Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Surya Wiranto SH.MH. Saya sehari-hari menjadi bagian dari rekan-rekan yang bergerak di bidang pengkajian, ya, khususnya pengkajian di masalah-masalah nasional hingga internasional. Kami terikat di ISI, ya, Indo-Pacific Strategic Intelligence, di mana kegiatan kita adalah mengkaji berbagai macam isu yang sedang berkembang baik di nasional, regional maupun internasional. Karena saya backgroundnya adalah angkatan laut dan saya mempelajari maritim serta memperdalam ilmu hukum kelautan, ya, ilmu tentang kemaritiman, maka saya ingin bercerita sedikit. Ini terkait dengan pada tanggal 13 Desember nanti kita akan memperingati Hari Nusantara, ya, hari bersejarah di mana deklarasi Juanda itu selalu kita peringati pada tanggal 13 Desember tersebut. Kenapa kita memperingati hari bersejarah tersebut? Karena dengan konsep Juanda tersebut, yang tadinya negara kita ini terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, tetapi laut itu tidak menjadi pemersatu, ya. Kemudian dengan konsep Juanda, laut dan pulau ini jadi satu kesatuan, yaitu yang kita sebut dengan Nusantara. Dan konsep Nusantara ini sejak dideklarasikan oleh Perdana Menteri Juanda pada 13 Desember 1957 itu terus diperjuangkan di forum-forum internasional, ya, seperti di deklarasi internasional, ya, yang akhirnya melahirkan konsep negara kepulauan. Dan itu baru disetujui setelah sekian tahun, ya, mulai 1957 sampai dengan 1982. Ya, jadi 1982 itu konvensi internasional tentang hukum laut internasional dilaksanakan, dan saat itulah Indonesia menjadi atau disepakati menjadi sebagai archipelagic state atau negara kepulauan. Nah, maka laut-laut di antara pulau itu menjadi satu, ya. Jadi 1982 itu kesatuan, sehingga wilayah kita semakin luas. Wilayah kedaulatan kita itu mulai dari ujung terluar laut teritorial kita 12 mil dari pantai-pantai hingga ke dalam, ya, hingga perairan kepulauan dan perairan pedalaman, ya. Kemudian di luarnya itu ada zona tambahan, ada zona ekonomi inklusif, dan juga ada landas kontinen, ya. Itu mulai 200 mil sampai dengan 350 nautical mile. Jadi betapa hebatnya, ya, konsep Juanda ini yang diperjuangkan oleh para founding fathers, sehingga wilayah kita, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi semikian luas, ya. Nah, kemudian setelah konsep itu kita terima, ya, artinya kita menerima hasil konvensi itu yang menjadi UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, kita ratifikasi ke dalam menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1982 tentang ratifikasi UNCLOS, ya. Sejak itulah pemerintah Indonesia membuat regulasi-regulasi undang-undang yang menguatkan regulasi terhadap kepemilikan wilayah Nusantara ini. Antara lain ada Undang-Undang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969, ada Undang-Undang tentang Zona Ekonomi Inklusif, Undang-Undang Nomor 3 1985, dan juga ada Undang-Undang tentang Landas Kontinen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Sehingga seluruh wilayah baik di wilayah kedaulatan maupun di wilayah hak berdaulat itu ada regulasi yang memayunginya.
Dan ini karena referensinya adalah UNCLOS 1982 yang bersifat internasional, maka itu juga diakui oleh internasional. Nah, dari cerita tersebut, saya ingin memberikan contoh permasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan, di mana wilayah hak berdaulat kita itu terkooptasi oleh klaim Landes-line Cina. Ya, mungkin kita semua tahu bahwa Laut Cina Selatan itu diklaim oleh 6 negara ya. Ada Cina, ada Taiwan, ada Filipina, ada Malaysia, ada Brunei, dan juga ada Vietnam. Nah, 6 negara ini saling memperebutkan wilayah tersebut. Ya. Mereka disebut sebagai claimant states. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia bukan claimant state. Ya. Kita nggak ada masalah karena kita tidak merebutkan fitur yang ada di apakah di Spratly atau di Paracel ya di Laut Cina Selatan. Tetapi dengan hak berdaulat kita itu, zona ekonomi eksklusif kita maupun landas kontinen kita itu menjorok jauh ke utara. Ya. Sedangkan klaim Cina, klaim Landes lainnya itu menjorok ke selatan. Sehingga klaim Cina ini menutupi wilayah kita ya, apakah wilayah CTE tadi atau wilayah landas kontinen ya, luasnya nggak nanggung-nanggung sampai 83.000 km persegi. Nah, bagaimana kita tetap menjaga wilayah kita di sana ya? Nah, karena saya dasarnya adalah berkompetensi hukum ya, hukum laut internasional, maka dalam berbagai kesempatan saya bersama tim selalu memperjuangkan hak berdaulat kita di Laut Cina Selatan ya. Seperti teman-teman ketahui bahwa sejak 2017 kita itu mengklaim wilayah yurisdiksi kita itu 200 mil ke atas ya. Nah, waktu itu terpotong dengan klaimnya Vietnam di arah utara ya. Kemudian klaimnya Malaysia di sisi barat dan timur, dan juga tadi ya Landes-line yang memotong ke bawah. Nah, tapi dengan Vietnam, Malaysia, landas kontinen sudah kita perjanjikan, jadi tidak ada masalah. CTE masih on the way dengan Malaysia ya. Dan Vietnam, CTE, batas CTE kita sudah selesai. Nah, yang bermasalah sekarang adalah wilayah yurisdiksi kita dengan klaim Landes lainnya Cina atau Tendes lainnya Cina ya. Nah, dari sisi kekuatan hukum kita, karena kita sudah punya penguatan perjanjian dengan Malaysia di sisi barat timur dan juga Vietnam di utara, maka kekuatan perjanjian dengan Malaysia dan Vietnam ini menjadi kekuatan kita untuk melawan klaim Cina tadi, melawan Landes line Cina tadi ya. Nah, ini yang mungkin banyak belum diketahui publik bahwa setiap hari, karena Cina ini juga mempertahankan wilayah itu dengan mengerahkan kapal-kapal ikannya ya untuk mengambil ikan sana, sekaligus dia menjaga ya sebagai maritim milisianya Cina ya, yang dikawal oleh Coast Guard-nya, dikawal oleh Marine Police-nya, dan juga Navy-nya PLA Cina. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama ya. Namun pemerintah sudah menyiapkan unsur-unsur kita, kapal perang kita, pesawat tempur kita berpatroli di wilayah tersebut ya, sehingga kita selalu berusaha mengusir apakah kapal ikan atau kapal Coast Guard, kapal Angkatan Laut Cina yang berpatroli atau mengambil hasil laut di sana ya, apakah di zona ekonomi eksklusifnya, bahkan juga di landas kontinennya. Ini problem yang masih hingga hari ini ya, setiap hari kita mungkin menyaksikan para pejuang ya, man of war dari TNI Angkatan Laut yang beroperasi di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara yang kita sebutkan, juga dibantu dari rekan-rekan dari PSDKP, KKP ya, kapal-kapal yang perikanan, kapal pemerintah perikanan, dan juga dari Bakamla ya, Badan Keamanan Laut. Itu mereka bersama-sama untuk menjaga wilayah hak berdaulat kita ya.
ZE dan landas kontinen kita di utara kepulauan Natuna. Ya, itu masih berlangsung sampai saat ini. Kenapa kita harus menjaga itu? Ya tadi perjuangan panjang yang dimulai dari Panglima Sudirman. Ya, Panglima Sudirman pada waktu berjuang dulu sempat memberikan penegasan bahwa jangan sejengkal tanah pun dikuasai musuh. Kita harus rebut kembali, kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Nah, doktrin beliau itulah yang membuat para pelaksana di lapangan itu mempertahankan wilayah hak berdaulat kita di Laut Cina Selatan atau di Laut Natuna Utara ya, dengan mengusir atau bahkan bisa kita tangkap dan kita proses lebih lanjut kapal-kapal ikan atau kapal lain yang melakukan pelanggaran ya. Nah, itu yang selanjutnya kita mungkin pernah menyaksikan zamannya Bu Susi ya, periode pertama pemerintahan Jokowi itu lebih dari 500 kapal ikan asing yang melanggar, sudah diperingatkan tidak mau mematuhi, akhirnya setelah melalui proses peradilan itu kita tenggelamkan, kita bakar, kita bom dan sebagainya. Itulah tindakan-tindakan keras yang disampaikan atau yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sebagai efek jera terhadap kapal-kapal asing yang mencoba untuk melakukan tindak pidana ya, contohnya pencurian ikan yang marak pada waktu itu ya. Kita melihat setelah selesai penindakan tersebut, maka lautan kita menjadi lebih aman ya. Itu adalah bagian cerita dalam rangka menyongsong Hari Nusantara 13 Desember 2024 nanti ya. Hingga dengan harapan cerita pendek saya ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya, generasi muda khususnya, tentang apa sih negara kepulauan itu, apa sih kawasan Nusantara itu, apa sih kemaritiman itu. Nah, mudah-mudahan cerita ini nanti bisa berlanjut dan bersambung dengan cerita berikutnya. Intinya kita harus sepakat bahwa pertahankan kedaulatan dan hak berdaulat NKRI, baik di darat, di laut, dan di udara. Terima kasih. Selamat sore, merdeka.